Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini. Dan tentunya hari ini saya akan juga membahas untuk news selama 1 minggu ke depan. Tentunya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hal apa aja yang perlu kita perhatikan dan yang akan rilis untuk high impact dan yang sangat mempengaruhi indeks dolar seperti apa, langsung aja kita lihat di chart. Dan sebelum saya membahas secara jauh dari pergerakan indeks dolar, kalau kita perhatikan di time frame weekly, tren besar ini sebenarnya dalam tren naik ya. Anda bisa lihat kalau saya perkecil seperti ini. Nah, Anda bisa lihat tren besar untuk indeks dolar masih kecenderungan adalah bullish. Tapi ya terjadi bearish sebelumnya ya. Ada tekanan bearish yang terjadi di beberapa minggu ya. Dari tahun 2022 terjadi penurunan di tanggal 17 Oktober ya. Itu terjadi penurunan sampai menyentuh area 50%, dan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga ya. Kalau kita tarik dari Fibonacci retracement seperti ini dari titik A sampai dengan titik B, oke, Anda bisa lihat. Nah, tepat berada di area golden level terjadi penolakan pada buyer di time frame weekly, dan di sini membentuk impulsif bullish ya. Ya, seperti hammer, tapi tentunya ada konfirmasi jelas setelah terbentuknya long legs doji dan ada pembentukan candle yang ke bawah semakin mengecil, dan kemudian di minggu tanggal 30 Januari tersebut dikonfirmasi oleh candle impulsif yang cukup kuat. Artinya ada terjadi penguatan, terjadi reversal ya, pembalikan dari posisi penurunan menjadi naik. Tapi di sini yang teman-teman perlu ketahui, kenapa kita harus membahas untuk indeks dolar ya? Karena indeks dolar ini sangat berpengaruh kepada semua market, baik itu komoditas, baik itu forex ya, baik itu koin ya, semuanya pasti akan berhubungan dengan indeks dolar. Dan tentunya menurut saya pergerakan sejauh ini dari penurunan terakhir ini membentuk sebuah correction wave, yaitu membentuk wave ABC. Kalau kita gambarkan seperti ini wave A, oke, ini wave A, kemudian wave B nanti kisaran di area sini ya, nanti kita cek ya, dan menuju ke wave C berikutnya penurunan. Nah, seperti ini, jadi membentuk sebuah wave A, wave B, dan wave C. Dan posisi saat ini dari wave A ini bergerak menuju wave B. Gitu, kalau kita ukur dari pergerakan dari high-nya ya, kalau kita ukur seperti ini, kita coba lihat, ini masih jauh ya, masih jauh. Artinya kita coba lihat dulu berapa persen untuk kenaikannya dari 236 sampai 38,2. Nah, baru mencapai di area 23,6%, yaitu 104,131. Anda bisa lihat sendiri ya. Ini posisinya, artinya posisi tersebut masih dalam tekanan buyer ya. Tentunya menurut saya, gambaran saya minimal akan mendekati area golden level dulu kalau menuju wave B. Dan posisi di minggu kemarin terlihat setelah pasca terjadinya kenaikan ya di 3 minggu ke belakang 1, 2, 3, dan posisi ini baru bergerak menuju area 23,6%. Di angka berapa coba kita pasin dulu ya angkanya. Dari high tertingginya dulu kita lihat di 114,778, kita samakan dulu ya. 0,778 di sini ya, 778, dan terendahnya ada di posisi 820. Oke, 820. Ya, kita bahas ya. Seperti ini. Artinya kalau dia dorongan kuat masih melanjutkan terus naik ya di beberapa minggu ke depan nantinya, pastinya akan menuju di posisi golden level ya, di mana ada area di 107.799 sampai dengan 109.446. Hal ini menjadikan target berikutnya setelah breakout di atas 23,6%, yaitu di 104.114. Dan tentunya menariknya ya, terjadinya 3 minggu kenaikan ini ya juga perlu harus diperhatikan antara volume yang terjadi, bullish yang terjadi. Ini juga body candle-nya sudah mulai mengecil ya.
ya, volume candle ini impulsif, dan yang terakhir ini bodinya semakin mengecil. Halnya seperti terjadi ini. Ini kan bearish engulfing yang sangat kuat ya, drop base drop, oke. Di akhir sesi di posisi area yang membentuk sebuah support di 101.504 memang betul terjadi penurunan, tapi candle berikutnya di minggu 30 Januari ya, start hari Senin tanggal 30 Januari menunjukkan potensi penguatan sampai dengan hari Jumat dan close di atas jauh daripada candle sebelumnya. Artinya di sini akan ada dorongan. Tentunya ini juga hal yang sama. Body candle semakin mengecil, artinya setelah kekuatan bullish yang cukup signifikan hingga membentuk high weekly di minggu kemarin yaitu 104.667, tapi market bergerak turun kembali setelah berhasil break di area 23,6% dan tentunya dia kembali lagi belum mampu break di atas 23,6%, bahkan di 38,2% masih jauh. Dan ini terlihat akan terjadi yang namanya koreksi. Apakah, pertanyaan saya, minggu depan akan berhasil turun menuju area low weekly kembali yang akan diuji? Tentunya hal yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan dari hari Senin, oke, sampai dengan hari Jumat. Apakah mampu break di bawah open daripada candle bullish ini? Opennya di berapa area ini yang menjadikan tantangan kita ya untuk weekly ya. Nah, di sini di posisi ini apakah betul-betul berhasil di breakout, yaitu kurang lebih untuk weekly ya di posisi 103.578 ya, 103.578. Coba kita lihat. Oke, 103.578 ya, benar ya, 103.578. Coba kita 578 kita pasin dulu. Ini menjadikan titik open bulls ya yang perlu diperhatikan, oke. Dan kemudian target daripada bullish ya, itu saya mencari titik target berikutnya, tentunya area resisten. Key resisten ini menjadikan target weekly untuk minggu depan ya. Meskipun saya memiliki target penurunan itu minimal mendekati wilayah low weekly, tapi lebih tepatnya nanti coba kita lihat di time frame daily ya. Tentunya hal yang membentuk sebuah candle seperti long legs doji ini, di mana buyer dan seller dorongannya cukup kuat ya. Apalagi di akhir sesi penutupan di minggu kemarin, ini dorongan seller yang sangat kuat sekali, yang dimana berhasil menekan hingga bergerak di bawah daripada resisten yang telah terjadi yang menjadikan titik tertinggi di minggu sebelumnya. Sekarang coba kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily seperti ini posisinya ya. Anda bisa lihat hal yang kita ketahui ya. Anda bisa lihat di posisi ini. Ini kan saya tarik sebentar. Ini ada teman-teman, saya harap nggak usah bingung ya. Ini kalau yang 23,6 sampai 38,2 ini kita tarik dari weekly ya. Ini dari weekly. Dan yang posisi ini kita tarik dari range pergerakan indeks dolar. Yaitu range-nya antara area ini 105.631 ya, menjadikan key resisten. Kalau ini terjadi breakout, maka saya pastikan indeks dolar akan kecenderungannya kuat naik, yaitu menuju wave B yang tadi sudah kita bahas. Oke. Dan selanjutnya titik terendah terakhir adalah di sini, menjadikan titik A, yaitu di 100.820 area ini. Oke ya. Jadi ini saya pasin dulu lebih enak seperti ini ya. Nah, ini menjadikan titik A ya, dan ini menuju titik B. Dan saya memiliki target adalah di area key resistance sampai dengan high monthly. Target itu sudah saya gambarkan juga. Di kondisi seperti ini, saya tarik dari titik terendah sampai dengan high terakhirnya, yaitu di resisten ya, terdekat saat ini. Dan saya copy dari titik low weekly, saya menemukan area target berikutnya adalah key resistance sampai dengan high monthly. Maka di sini saya akan tandain dulu ya. Saya akan tandain dulu untuk target berikutnya di minggu depan di posisi ini. Ini menjadikan target saya untuk minggu depan pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, saya targetkan dulu. Ini target daripada weekly. Oke, kita udah menemukan target weekly atas, dan target bawahnya tentunya di sini juga membentuk inverter hammer ya. Ada dorongan seller yang cukup kuat terjadi khususnya di hari Jumat kemarin. Ini juga bisa saya tarik dari titik A menuju titik B jika mana ini membentuk sinyal V, tapi tentunya nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Dan ini saya rubah dulu ya visibilitasnya di
di jam aja yang saya hapus ya, seperti ini. Dan sekarang saya melihat ada tekanan seller terjadi ya, akan ada koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikan. Sekarang kita lihat dulu, kita turunkan di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini maksud saya ini membentuk pola A ya. Pola A atau V terbalik dari bearish engulfing yang terjadi setelah menutup gap up di hari Jumat kemarin. Terjadi penutupan menurut saya cukup signifikan dan berada di area rally base rally. Dan inilah, apakah akan berakhir sampai dengan area ini dia akan naik? Menurut saya hal yang perlu kita perhatikan adalah swing terakhir ini. Ya, besar kemungkinan akan menutup swing terakhir ini, yaitu di area support kurang lebih ya di 103. Sebentar saya pasin aja dulu. Oke, sebentar, seperti ini. Saya pasin dulu ya. Ini yang akan ditargetkan, yaitu low 103.533. Oke, 0.533. Ini target menurut saya akan didorong sampai dengan level ini, yaitu wilayah supportnya ya. Ini menjadikan target untuk hari Senin besok ya. Minimal dia akan breakout di bawah swing terakhir ini, karena di sini sudah terjadi breakout structure. Oke, ini breakout structure dan akan menuju wilayah swing terakhir ini ya. Menurut saya ini akan di breakout, maka di sini bisa saya tandain ini target breakout untuk hari Senin, oke, ataupun hari Selasa ya. Tapi menurut saya ini akan terjadi target breakout untuk hari Senin besok. Oke, saya tandain dasar. Nah, di sini yaitu di kisaran antara area 103.53 sampai dengan open bulls ya, yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi ini menjadikan target penurunan ya berikutnya yang wajib kita pantau. Apakah mampu betul-betul break di wilayah ini ya. Ini menjadikan target breakout ya, breakout area ya, target breakoutnya wilayah tersebut. Oke, dari penurunan ini. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau target daripada weekly, tentunya area yang saya akan gambarkan adalah area ini. Nih ya, ini ada area order block juga di wilayah ini. Ini akan menjadikan penentu juga nantinya. Setelah terjadi target breakout tersebut, wilayah ini wajib menjadikan titik pemantauan, yaitu order block time frame 4 jam. Menurut saya besar kemungkinan ini akan terjadi penolakan kuat di wilayah tersebut ya, area tersebut ya. Oke, sekarang saya akan turunkan lagi di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam. Kita coba lihat potensinya seperti apa di time frame 1 jam. Nah, ini time frame 1 jam Anda bisa lihat ya, lebih detail swing terakhir minimal mengejar area ini. Ternyata ada target breakout juga di wilayah tersebut ya. Oke, nggak apa-apa, saya akan tandain dulu. Minimal 2 informasi ini yang akan kuat bisa kita dapatkan ya, area tersebut menjadikan target breakout. Oke ya, seperti ini. Ada 2 informasi dan di sini akan saya masukkan angkanya. Kurang lebihnya di area 103.785. Tentunya menurut gambaran saya untuk hari Senin besok akan terjadi pelemahan. Targetnya adalah target breakout di 103.785 sampai mendekati wilayah area breakout di area sini. Menurut saya ini akan mantul di wilayah ini, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Jadi skenario yang akan saya buat di posisi ini ya, kalau besok Senin dia akan terjadi open gap down, itu lebih baik. Akan terjadi open gap down di bawah daripada 103.785, maka menunjukkan potensinya terjadi penurunan sampai wilayah ini Anda pantau untuk melihat indeks dolar akan kembali lagi menguat. Tentunya akan menguji wilayah high weekly berikutnya ya, seperti ini. Oke, jadi kalau breakout impulsif bearish dan sampai impulsif bearish di target breakout berikutnya, maka akan menuju ke wilayah area order block time frame 4 jam. Area ini yang menjadikan titik pemantauan berikutnya ya. Kalau terjadinya impulsif bearish, maka masih kuat turun. Tapi saya masih melihatnya indeks dolar masih dalam posisi penguatannya, karena sikap daripada Jeremy Powell ya, menurut gambaran saya dari beberapa anggota yang mengatakan bahwasanya nantinya ya di pertemuan berikutnya di bulan Maret untuk suku bunga berikutnya akan dinaikkan bisa menjadi 50 basis point. Oke, jadi itu yang mengkondisikan akan terjadi penguatan kembali pada indeks dolar, dan tentunya menuju wave B yang sudah kita gambarkan tadi
di weekly analisa ya, atau di time frame weekly sampai time frame daily tadi sudah kita bahas. Makanya di sini tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat seperti itu. Oke. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk pembahasan news ya. Pembahasan news yang akan saya bahas seperti apa kondisinya untuk minggu depan. Oke, langsung aja kita bahas data ekonomi Amerika. Check it out. Oke, untuk data ekonomi ya untuk minggu depan start hari Senin ya, tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari. Kalau saya lihat di sini untuk hari Senin karena Bank Holiday ya di Amerika libur, tentunya yang akan rilis di sini start tanggal 21 Februari di mana pukul 21.45 itu ada flash service PMI. Kalau kita lihat ya dari data yang ada dari flash service PMI, previousnya sebesar 46,8% dan forecastnya sebesar 47,3%. Tentunya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast di angka 47,3% bahkan di atasnya, maka memprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan di sini teman-teman yang masih belum mengetahui ya apa sih flash service PMI itu? Flash service PMI atau Processing Managers Index ini adalah indikator yang mengukur kesehatan sektor jasa pada bulan tertentu. Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada manajer pembelian di sektor jasa dan mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenaga kerjaan. Oke, jika flash service PMI meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami pertumbuhan yang sehat dan permintaan jasa meningkat yang dapat memicu inflasi. Nah, dari posisi ini ya kalau kita perhatikan mencakup aspek-aspek yang seperti permintaan ya, kemudian produksi dan ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat kemarin data-data di minggu sebelumnya itu kan positif semua ya. Salah satunya unemployment rate juga posisinya turun sebesar 3,4%. Ini menunjukkan positif di bidang unemployment rate sendiri. Kemudian on-farm payroll juga hal yang sama, naik sebesar 517. Dan permintaan ataupun produksi juga meningkat, PPI juga meningkat kemarin. Dan ini menurut saya dengan kondisi data-data sebelumnya positif, flash service PMI wajar kalau forecastnya itu di atas daripada previous, diprediksikan akan meningkat. Maka menurut saya untuk hari Selasa rilis flash service PMI pukul 21.45 menunjukkan potensi positif ya, potensi positif untuk indeks dolar. Maka di sini saya prediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan sesuai dengan prediksi yang ada. Oke. Dan tentunya flash manufacturing PMI juga hal yang sama, datanya di atas daripada forecast, maka prediksinya indeks dolar akan menguat. Serta exciting home sales juga posisinya previousnya 4,02, diprediksikan naik juga 4,09, dan ini juga menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Maka dari data ini ya untuk news hari Selasa tanggal 21 Februari, jika mana aktualnya sesuai dengan forecast atau di atas forecast akan menunjukkan penguatan pada indeks dolar itu sendiri. Dan lanjut kemudian ada news khususnya hari Kamis ya. Kalau dari hari Rabu hanya G20 meeting, kemudian hari Kamis di sini tanggal 23 Februari ada FOMC meeting minutes ya jam 2 pagi. Hal ini juga harus kita ketahui apa nanti hasil meetingnya ini dari si Jeremy Powell menyampaikan kepada semua ya, yang tentunya yang mengikuti daripada meeting minutes tersebut, apakah akan menghasilkan rencana untuk bulan Maret besok ya untuk menaikkan suku bunga atau menetapkan suku bunga yang angkanya sama sebesar 25 basis poin atau dinaikkan 50 basis poin. Tentunya kalau dinaikkan sebesar 50 basis poin dengan sikap yang hawkish, yang masih agresif dalam tujuannya yang menaikkan tingkat suku bunga berlanjut, maka hal ini akan direspon pasar, terutama indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Dan tentunya juga yang menjadikan lawan daripada indeks dolar baik itu Euro, GBP, Aussie bahkan XAU-USD akan terjadi penurunan. Tentunya yang XAU-USD ini yang menjadikan gambaran yang mungkin ya
kalau terjadi ketakutan yang cukup signifikan, artinya akan terjadi resesi dengan dorongan suku bunga yang terus menguat. Di sini juga XAUUSD dianggap aset yang aman untuk dijadikan lindung nilai gitu. Tapi tentunya lindung nilai yang tidak ada hasilnya ya, tidak ada bunga yang didapatkan. Ini juga hal yang perlu kita lihat nantinya. Ya, kemudian pukul 20.30 setengah 9 malam akan rilis prelim GDP. Hal ini juga sangat berpengaruh ya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Amerika ya selama 3 periode. Kalau kita lihat dari datanya ini hal yang sama, pertumbuhannya sama, tidak ada peningkatan, artinya netral. Dari previousnya adalah 2,9%, forecastnya sebesar 2,9%. Artinya dari prelim GDP di sini tidak ada perubahan. Tapi di sini juga teman-teman harus tahu apa sih prelim GDP ini. Jadi prelim GDP ini data preliminary gross domestic product atau GDP, mencerminkan pertumbuhan ekonomi selama periode ketiga. Jadi dia rilisnya per kuartal di bulan terakhir ya, dan dapat dibagi menjadi 3 sektor utama. Nah, salah satunya adalah konsumsi, investasi ataupun pengeluaran pemerintah. Dan ini yang nanti kita akan lihat karena ini kan datanya per 3 bulan ya. Pasti tidak bisa kita hanya mengambil dari data yang rilis selama 1 bulan kemarin, start dari non-farm payroll dan lain sebagainya tersebut tidak dapat, karena ini ditarik belakang ya selama 3 bulan. Dan inilah yang nanti kita akan pantau apakah kondisi GDP Amerika ini betul-betul positif ya, datanya. Karena kalau nanti datanya positif, maka perekonomian Amerika dianggap sangat bagus gitu loh, sangat membaik, sangat kuat dengan adanya kenaikan suku bunga di akhir bulan kemarin ya sebesar 25 basis poin, yang tentunya jika mana GDP Amerika positif masih memberikan dampak angka yang bagus ya, angka positif, maka saya rasa untuk si Jeremy Powell akan lebih agresif ya. Untuk melihat dia, ekonomi masih oke, dia akan agresif gitu loh. Tapi kalau GDP-nya sudah mulai turun, dia juga akan lebih soft landing gitu loh. Bisa juga akan menaikkan hanya sebesar 25 basis point. Ini yang menjadikan tolak ukur si Jeremy Powell dalam menaikkan tingkat suku bunga. Oke, terus berlanjut di pukul hal yang sama 20.30 ada unemployment claim, datanya 194.000. Prediksinya ada kenaikan ya 200.000. Jadi yang klaim untuk pengangguran meningkat ya, otomatis jika mana datanya sesuai dengan aktual sebesar 200.000 ya, indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali ya di data unemployment claim itu sendiri. Oke, kemudian berlanjut di hari Jumat tanggal 24 Februari ada Core PCE Price Index. PCE Price Index ini datanya meningkat ya dari data previousnya sebesar 0,3%, kemudian naik menjadi sebesar 0,4%. Ini high impact ya, ini sangat besar juga pengaruhnya. Jadi sebelum saya bahas jika mana datanya sesuai dengan forecast aktualnya, maka indeks dolar akan menguat. Tentunya untuk Core PCE Price Index ini sangat mempengaruhi yang namanya inflasi ya, karena Consumption Expenditure Price Index ini atau PCE Price Index ini adalah salah satu indikator inflasi utama yang digunakan oleh Federal Reserve untuk memantau inflasi di Amerika Serikat. Indikator ini mengukur perubahan harga barang-barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen yang ada di Amerika dengan menghilangkan komponen makanan dan energi yang seringkali dianggap lebih volatile. Jadi artinya data yang keluar ini di luar daripada makanan dan energi ya untuk barang dan jasa. Dan jika mana hal ini tumbuh sebesar di atas daripada perkiraan sebesar 0,4% ya minimal atau di atasnya, maka akan memberikan dampak kepada indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, di bawah 0,4% ya, maka akan terjadi penurunan pada indeks dolar. Dan inilah yang perlu kita perhatikan juga di hari Jumat pukul 20.30. Dan berlanjut pukul 22.00 10 malam ada new home sales. Tentunya di sini juga ada pertumbuhan dari angka 616.000, ada peningkatan sebesar 620.000 di sektor new home sales itu sendiri. Dan ini pasti akan sangat mempengaruhi ya, bahkan receive UIM consumer sentiment di sini juga rilis pukul 10 malam, datanya netral. Ya, jadi tidak ada perubahan, dan tentunya itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk high impact yang akan rilis minggu depan. Untuk detailnya nantinya saya akan bahas setiap hari ya,
ketika rilis news tersebut untuk ya minimal bisa menggiring kita di posisi seperti apa pengaruhnya terhadap pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan acuan buat teman-teman semua dalam trading di semua market ya. Dan saya ucapkan terima kasih, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga semuanya bermanfaat buat teman-teman kita semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.